Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama saya Yuslinda Putri Kusumaningrum dari SD Negeri Duku Benda 1 Kecamatan Bumi Jawa. Saya Masli Hatun dari SMK Negeri 21. Saya Johanna dari SDN Sintamani 01 Kecamatan Bumi Jawa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Habis gimana, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Mas, hari ini saya minta waktu pada Bu Mas ingin melaksanakan observasi. Nanti saya akan melakukan penilaian atau observasi pada Bu Mas yang akan melakukan praktek coaching. Baik. Nanti sebelum melakukan praktek coaching, saya ingin sedikit bertanya dulu kepada Bu Mas. Hari ini untuk rubrik penilaian percakapan coachingnya, nanti saya akan melihat dari praktek coaching yang akan Bu Mas lakukan kepada Bu Johanna nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tinta yang pertama, kemudian yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mas ajukan itu merupakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya melihat dari si coach ini menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Mas sebagai coach. Kemudian masuk ke pertanyaan, pada kegiatan coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mas kembangkan? Baik, terima kasih Bu Yuslinda. Pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah presence atau kehadiran temu. Kemudian yang kedua menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya ingin berusaha untuk menerapkan prinsip coaching secara penuh seperti itu. Terima kasih. Berarti tadi sudah disampaikan Bu Mas Lihatun ada 3 ya Bu. Yang pertama ada present, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menggali ide-ide dari si coach ini sendiri. Kemudian pada bagian kompetensi mana yang lebih spesifik, yang penjelasan lebih tinggi ke observasi itu apa? Kalau saya kepengennya itu memberikan pertanyaan berbobot lulus, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot saya akan berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach untuk bisa mengembalikan kembali kepada coach untuk bisa mencari permasalahannya tadi sudah, kemudian nanti dicarikan solusinya. Terima kasih. Kemudian tadi berarti yang lebih spesifik ini dikembangkan atau di bagian mana yang ini ingin diobservasi itu di pertanyaan berbobot. Kemudian menurut Bu Mas, percakapan atau coaching ini bisa tercapai dengan baik, itu indikatornya apa saja menurut Bu Mas? Baik, menurut saya coaching ini akan terlaksana dengan baik. Indikatornya itu ketika coach bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach, kemudian dia sampai keluar solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti itu. Berarti setelah terpecahkan solusinya, jadi menurut Bu Mas itu merupakan suatu ketercapaian dari tujuan dari coaching ini. Terima kasih Bu Mas. Begini saja, sekarang kita lanjutkan pada sesi coaching bersama Bu Johanna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Johanna? Sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat. Bu Jo gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sekali. Gimana? Kita mau ngobrolin apa nih? Kemarin kayaknya ada yang mau Bu Jo sampaikan. Iya Bu. Kemarin kan saya ini ya Bu, ada permasalahan anak di kelas saya pada saat saya mengajar itu mengamuk Bu. Itu saya kira gimana Bu? Oh, seperti itu. Jadi di pelajaran Bu Johanna itu ada anak yang mengantuk seperti itu. Baik, kira-kira dari permasalahan itu Bu Johanna ingin tujuan kita ngobrol hari ini itu apa pengennya? Ingin mencari itu Bu, saya ingin mencari permasalahan dari penyelesaian solusi dari permasalahan yang
tadi itu Bu, saya ingin anak tersebut itu tidak mengantuk lagi pada saat pembelajaran. Oh, seperti itu. Baik, dari sebelumnya itu saya berusaha untuk menanyakan ini. Kira-kira Bu Johanna sudah pernah menggali atau mencari tahu bagaimana kenapa sampai mengantuk seperti itu? Apakah sudah pernah ditanyakan atau bagaimana itu Sudah Bu, saya sudah pernah menanyakan, bahkan saya juga bertanya ke rekan guru BCOK dan juga guru agama Bu. Itu saya juga bertanya kepada beliau, apakah anak ini hanya dalam pembelajaran saya saja atau pada saat pembelajaran itu mengantuk gitu. Oh, seperti itu. Jadi tujuannya juga sudah pernah bertanya ke sesama orang Jawa tentang dan ternyata memang betul. Kalau yang bersangkutan itu anak tersebut juga sering mengantuk. Baik, kalau sebelumnya saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi sebagai pendidik yang baik di sini ya, yang bisa mengerti kondisi di kelas. Kalau menurut Bu Johanna sendiri nilai Bu Johanna itu sekarang ini berapa? Kalau saya 6 ya Bu. Iya, saya baru 6 lah. 7 lah. Ya, Ya karena saya kan belum bisa pokoknya belum menyelesaikan masalah tersebut sih Bu. Oh, seperti itu. Kalau misalnya keinginan Bu Johanna itu ingin ditingkatkan ke berapa? Kalau saya 9 lah Bu. Kalau sekolah terus kurang isi dan janji. Berarti terusnya nanti saya kaitkan dengan tadi apa yang kita obrolkan tadi, keinginan Bu Johanna menyelesaikan permasalahannya dan nanti diharapkan siswa tersebut bisa menggunakan atau mengikuti pelajaran. Baik, kalau di sini yang saya mau tanyakan, ketika Bu Johanna mendapati anak tersebut mengantuk, di situ berarti Bu Johanna sebetulnya sudah melakukan apa untuk bisa membuat anak itu kembali gitu ke pelajaran Bu Johanna? Saya itu melakukan itu pembelajaran diferensiasi. Ya. Tapi yang saya lakukan itu berdua ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga produk. Pada diferensiasi prosesnya itu berarti saya membentuk kelompok. Anak itu disuruh belajar kelompok, berdiskusi. Saya membagi kelompok, terus sesuai dengan minatmu. Iya, sesuai. Terus ini nanti saya beri tugas kelompoknya nanti salah satu maju mempresentasikan itu. Kalau pada diferensiasi prosesnya, kalau yang produknya itu anak saya suruh membuat kerajinan, tapi dari barang bekas Bu. Kayak botol kan kalau di tempat saya itu pengolahan pengolahan sampahnya kan belum maksimal Ibu. Itu banyak sampah-sampah seperti botol-botol itu kan buat kumur ya Bu. Jadi saya menyuruh anak itu membuat kerajinan, tapi tetap sesuai dengan keinginan dari siswa tersebut gitu Bu. Kalau ada produk luar biasa. Sebetulnya apa yang sudah Bu Johanna lakukan kan tadi Bu Johanna sudah menyampaikan bahwa sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan kalau dilihat sepertinya dengan adanya proses yang seperti itu, kemudian anak-anak juga disuruh bekerja untuk membuat kerajinan. Kalau secara nalar seperti itu, kalau kita lihat itu sepertinya bisa membuat anak itu selalu terpacu seperti itu. Tetapi di sini ada kelebihan dari Bu Johanna sendiri sudah bisa mengelola itu. Kalau Bu Johanna lihat tantangan dan hambatannya apa? Kenapa dengan proses pembelajaran seperti itu masih ditemukan anak yang memang seperti itu? kalau saya hambatannya ya Bu, hambatannya anak sih Bu. Saya ingin anak itu kan
fokus. Tapi ternyata mungkin merasa bosan dengan pembelajaran saya itu mungkin sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Tapi hambatannya itu sih hanya itu maksudnya, hanya karena mungkin bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan itu. Sekarang kalau melihat dari tadi hambatan-hambatannya ya, kalau misalnya dilihat dari itu sebetulnya ada peluang tidak sih untuk Bu Johana untuk bisa mendapatkan ide ataupun pembelajaran yang lebih menarik atau bagaimana? Banyak sih Bu, sebenarnya banyak. Cuma kadang saya yang itu sih ya malas. Seperti itu ya. Jadi masih Bu Johana juga masih kurang maksimal dalam menghadapi seperti itu. Nah sekarang saya ingin menanyakan, kalau dengan yang tadi sudah panjenengan sampaikan dari mulai ada anak yang mempunyai permasalahan seperti itu, memang usaha diferensiasi, padahal sudah ada produk juga, prosesnya juga sudah, kemudian ada tantangan dan hambatannya juga sudah gitu. Kalau Bu Johana sendiri itu mempunyai rencana untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu gimana? Rencana saya itu sama Bu, selain dengan belajar berdiferensiasi, saya juga melakukan restitusi Bu. Tuh, berarti saya itu melakukan restitusi dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu Bu. Seperti itu. Jadi rencananya adalah tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga melakukan restitusi dan juga berkolaborasi. Kalau tadi yang saya dengar ada restitusi, sebetulnya restitusi itu letaknya di mana? Restitusi, apakah itu restitusi seperti itu? Bagaimana? Iya Bu. Jadi ketika anak itu mengantuk, saya juga selain merencanakan dari pembelajaran diferensiasi, saya juga restitusi itu Bu. Dengan cara menstabilkan identitas, membuat keyakinan jelas, kemudian identifikasi masalahnya Bu. Itu Bu. Oke. Baik. Di sini ada juga titik kolaborasi. Sejauh ini yang tadi sudah saya dengar dari percakapan kita itu, Bu Johana sudah melakukan atau mengadakan BCK, kemudian PAI juga. Nah, apakah di sini juga ada umpan balik dari Bapak Ibu sendiri? Iya ada. Ada itu ada umpan balik dari guru-guru lain. Dengan dari kepala sekolah juga ada. Apakah sudah pernah mencoba dikomunikasikan dengan pihak lain, misalnya orang tua? Sudah Bu. Saya sudah komunikasi dengan orang tua. Saya juga sudah bertanya kepada wali murid, kepada orang tua anak tersebut, kenapa anak ini kok setiap pelajaran kalau pada awal sih enggak ya Bu, enggak ngantuk, terus kalau pas di tantangan itu gimana? Apakah di rumah ada masalah atau apa, itu saya sudah gitu Bu. Berarti semua rencana-rencana tadi sebetulnya sudah dilaksanakan, tetapi memang hasilnya belum kelihatan. Nah, yang ingin saya tanyakan komitmennya Bu Johana, rencana-rencana aksi tadi mungkin ini belum berimbas yang nyamuk ya. Terus bagaimana sebetulnya Bu Johana ingin betul-betul menerapkan ini secara keseluruhan seperti itu? Bagaimana? Kapan? Secepatnya sih ya Bu. Iya, saya itu ingin menerapkan itu ya secepatnya biar semua masalah itu terpecahkan. Jadi segera mungkin. Segera mungkin. Pembelajaran juga enak lagi, bisa berjalan dengan efektif lagi. Baik, Bu Johana, terima kasih atas ininya ya, obrolannya ya. Sekarang saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bu Johana sekarang? Alhamdulillah saya merasa senang dengan tadi masalah itu. Saya setelah ngobrol dengan ibu mendapatkan pencerahan lah solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Kalau begitu, yang penting saya berpesan rencana tadi yang sudah Bu Johana susun sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana caranya implementasinya dan juga bagaimana
melaksanakan itu secara kontinu, jadi tidak hanya di depan, kemudian nanti pada saat kesananya sudah benar lagi. Baik, itu terima kasih atas dan perbincangan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maslihatun yang sudah melakukan coaching kepada Bu Johana. Saya sampai bukan terharu ya Bu, tapi saya juga ikut menikmati ini percakapan dari Bu Maslihatun dan Bu Johana tadi. Ini tadi berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, itu saya akan memberikan sedikit refleksi atau hasil catatan-catatan yang sudah saya berikan kepada Bu Johana. Yang pertama, Bu Johana pada saat tadi melakukan coaching itu sudah melaksanakan secara runtut alur tirta yang sudah dilakukan. Berarti alur tirta itu benar-benar sudah dilakukan secara runtut. Dan itu saya terkesima sekali dengan Bu Maslihatun. Kemudian tadi kompetensi yang ingin dikembangkan ada 3 dari Bu Johana. Tetapi kompetensi yang lebih spesifik itu ada di pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ketika Bu Maslihatun dengan Bu Johana melakukan coaching, ini malah yang spesifik itu bukan hanya pertanyaan yang berbobot, karena saya melihat Bu Johana ini, Bu Maslihatun ini, mohon maaf, sangat menjadi pendengar yang baik. Jadi setiap apa yang Bu Johana sampaikan itu memang benar-benar ditanggapi dan dicatat poin-poinnya oleh Bu Maslihatun. Ini tercermin kalau Bu Mas itu menjadi pendengar yang sangat baik. Kemudian kehadiran penuhnya itu sudah pasti dilakukan. Dan kemudian yang ingin saya soroti di sini adalah pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, ternyata dari apa yang Bu Johana lakukan itu Bu Mas bisa menggali menjadi pertanyaan-pertanyaan baru yang menurut saya memang itu sudah berbobot. Nah, itu sedikit catatan dari saya. Selanjutnya saya ingin menanyakan sedikit kepada Bu Mas. Tadi yang sudah Bu Mas lakukan pada saat coaching, menurut Bu Mas apakah indikator tercapaiannya sudah tercapai ditunjukkan dengan apa yang sudah Bu Mas lakukan? Baik, terima kasih. Pada saat proses coaching tadi saya merasa sudah melakukan alur kita dengan baik. Yang pertama saya menanyakan tujuan dari coaching tadi, menanyakan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Johana, apa yang diinginkan oleh Bu Johana. Kemudian saya juga mengidentifikasi ke arah mana permasalahannya dan berusaha untuk mengerti apa yang diinginkan Bu Johana. Kemudian di situ kita berusaha menggali dengan apa yang diinginkan pertanyaan berbobot, sehingga muncullah berbagai solusi yang direncanakan oleh Bu Johana. Dan kemudian saya menggunakan sebagai tanggung jawab untuk apa melaksanakan presentasi tadi. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha hadir secara penuh dengan fokus yang akan disampaikan Bu Johana. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan secara aktif, karena itu penting sekali itu, karena saya membutuhkan kata kunci untuk bisa saya kembali lagi. Tadi juga menurut hasil observasi saya memang sudah nampak semua gitu. Jadi entah itu dari alur tirtanya, dari kompetensi yang ingin dikembangkannya. Nah, menurut saya ini sudah sempurna sekali Bu. Saat Bu Maslihatun melakukan coaching kepada Bu Johana itu sudah sesuai dengan alur. Tetapi menurut Bu Mas, apakah masih ada kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi Mas? Baik, terima kasih. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu tentunya memberikan pertanyaan berbobot, karena bagaimanapun juga dengan kondisi yang berjalan dari latar belakang, tentunya kita harus hadir secara terlebih dahulu, kemudian aktif mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian kita melakukan baliknya dengan memberikan pertanyaan secara berbobot. Itu saya ingin mengembangkan. Jadi hidupnya proses coaching tadi itu dari bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot. Itu
menyenangkan. Saya seperti mendapat pengalaman baru nih Bu, mendapat pengalaman, mendapat pembelajaran seperti itu. Nah, terima kasih sekali. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.